Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam iNews Sore. Terlibat cekcok, seorang suami di Kepahyang, Bengkulu menganiaya istrinya hingga tewas. Penangkapan pelaku berlangsung dramatis lantaran pelaku menantang polisi dengan menggenggam senjata tajam. Aparat Polres Kepahyang bersama warga Tebet Karai, Kabupaten Kepahyang, Bengkulu, berusaha menenangkan Marison Kennedy. Pria 39 tahun ini diketahui baru saja menghabisi nyawa istrinya Ayu, 42 tahun di rumahnya. Marison yang masih menggenggam senjata tajam menolak ditangkap dan mengancam semua orang yang berusaha mendekat. Setelah 1 jam, polisi akhirnya bertindak tegas dan langsung menangkap pelaku yang lengah. Marison terus memberontak, berusaha melepaskan diri. Polisi bergerak cepat lantaran pelaku berupaya bunuh diri dengan melukai diri sendiri dan menenggak racun serangga. Dengan penjagaan ketat, pelaku lalu dibawa ke RSUD Kepahyang lantaran terluka. Dugaan sementara, pelaku tega membunuh istrinya lantaran tersinggung saat ditegur agar tidak merokok di dalam kamar rumah mereka. Kami belum menyimpulkan itu untuk 338. Tapi pasal yang kita terapkan nanti setelah pemeriksaan. Untuk dugaan sementara itu? Dugaan sementara ada ketersinggungan dari suaminya karena ditegur oleh istrinya. Ditegur? Ditegur istrinya. Pasalnya apa? Kami masih menerapkan mungkin 351 ayat 3. Untuk korban sendiri mengalami luka di mana aja, Sam? Di bagian dada, bagian perut. Sementara itu, jasad istri pelaku langsung dievakuasi ke rumah sakit. Korban dan pelaku memiliki 2 anak, di mana 1 diantaranya masih balita. Sementara di Jepara, Jawa Tengah, pemirsa, seorang pria menganiaya mantan istrinya sendiri hingga tewas. Pelaku emosi lantaran merasa telah diguna-guna oleh korban. Rudi Haryanto, 50 tahun, warga Sengon Bugel, Jepara, Jawa Tengah ditangkap setelah membunuh Tafrika, 45 tahun yang merupakan mantan istrinya. Pembunuhan ini terjadi saat korban berada di rumah seorang diri. Awalnya pelaku mendatangi rumah korban dengan maksud untuk meminta obat karena merasa telah diguna-guna. Korban yang menyangkal membuat pelaku emosi hingga langsung menganiaya korban secara membabi buta. Korban tewas akibat luka lebam di sekujur tubuh dan kehabisan napas karena juga dibekap pelaku. Kamu sering memang mukulin istrimu ini? Sering? Mantan istrimu kamu pukulin? Iya. Gara-gara apa? Guna-guna. Merasa diguna-guna oleh mantan istri. Jadi antara korban dengan tersangka ini adalah mantan suami istri, ya. Tersangka RH ini mendatangi rumah korban atau mantan istrinya. Kemudian dengan maksud meminta obat karena dia merasa diguna-guna oleh mantan istrinya itu. Ya, perasaan dia merasa diguna-guna. Kemudian karena mantan istrinya ini tidak merasa melakukan guna-guna, sehingga dia menyampaikan tidak ada obat. Namun karena yang bersangkutan sudah emosi, kemudian marah, kemudian melakukan pemukulan. Polisi menyita barang bukti diantaranya pakaian milik korban serta sapu dan kaleng yang digunakan pelaku menganiaya korban. Atas perbuatan kejinya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Jepara. Ia dijerat pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Kini kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Polisi berhasil mengamankan seorang ayah terduga pembunuh anak kandung di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Motif pembunuhan ditengarai karena emosi sesaat. Tidak memerlukan waktu lama, polisi akhirnya bisa menangkap S, 42 tahun, seorang ayah terduga pembunuh anak kandung di Mataram, NTB. Saat diamankan dari tempat persembunyiannya, S sempat dihakimi warga yang geram dengan perbuatan pelaku. Pelaku diamankan beberapa saat setelah membunuh putri kandungnya sendiri, NRF, 9 tahun yang masih duduk di kelas 3 SD. Motif pembunuhan diduga karena ketersinggungan pelaku terhadap ucapan putrinya. Pelaku sendiri diketahui baru sebulan berkumpul kembali bersama keluarganya setelah sempat bercerai dan rujuk dengan istrinya. Usai dilakukan otopsi terhadap korban, polisi menemukan adanya sejumlah luka pada tubuh korban, seperti di bawah mata kiri dan leher korban. Selain itu, ditemukan adanya tanda kekerasan lain pada bagian organ vital korban. Minggu, bisa 2 minggu, tergantung hasil analisanya. Termasuk kalau kita bicara medis kan
kemaluannya kita swab. Siapa tahu ada dugaan kekerasan kan, semua kita swab, apakah anusnya, semua kita swab semua ini. Polisi belum bisa memastikan apakah korban menjadi korban pelecehan seksual ayah kandungnya sendiri hingga akhirnya keluar hasil otopsi. Ayah korban sekaligus pelaku pembunuhan telah menjalani penahanan di Mapolresta Mataram. Sementara itu, aksi penyerangan sekelompok remaja diduga gangster terhadap warga yang tengah jaga malam terjadi di Jalan G, Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat pada Senin dini hari. Para pelaku menyerang tanpa sebab dengan membabi buta menggunakan beragam jenis senjata tajam yang berukuran besar. Rekaman CCTV ini merekam detik-detik aksi penyerangan yang dilakukan sekelompok remaja terhadap warga di Jalan Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Berbekal senjata tajam dengan berbagai jenis dan ukuran, para pelaku yang diduga gangster menyerang sejumlah warga yang tengah berjaga malam di depan gang. Meski belum diketahui penyebabnya, namun para pelaku terus menyerang dengan brutal hingga membuat warga panik ketakutan. Menurut Ketua RW setempat, aksi penyerangan terjadi menjelang subuh dini hari saat sejumlah warganya tengah ronda malam. Kelompok gangster ini diduga berasal dari wilayah yang tak jauh dari lokasi kejadian. Jadi telah terjadi penyerangan gitu, yang mana penyerangan itu entah dari apa asal muasalnya, yang jelas mereka sudah datang ke wilayah kita dengan membawa rombongan kurang lebih dari 10 orang, itu dengan dilengkapi sajam, berbagai macam jenis sajam gitu, seperti terlihat di video. Aksi penyerangan baru berhenti setelah warga yang ketakutan menyelamatkan diri ke dalam gang. Warga berharap adanya perhatian dari pihak kepolisian untuk melakukan pengamanan agar aksi penyerangan serupa tak kembali terulang. Pemirsa, kepulan asap pekat masih terlihat di hari keempat terbakarnya TPA Rawakucing di Kota Tangerang, Banten. Selengkapnya akan kami hadirkan informasinya setelah jeda.